warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 13 Februari. Tadi pagi dari jam setengah 10 saya dengar presentasi lah ya, sekaligus lihat Bang Faisal Basri, Bang Yunus Hussein, Mas Rimawan sama Mas Johan Budi, acara gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi dan Iluni UI. Saya kira ini menarik banget untuk ditindaklanjuti karena Bang Faisal itu bicara yang nyata-nyata, di mana mencontohkan secara luar biasa korupsi itu jelas bisa merusak negeri ini, bukan hanya menurunkan investasi ya, tapi betul-betul merusak negeri ini. Dan itu apakah dicontohkan dengan investasi di negeri ini jauh lebih banyak diperlukan dibanding negara lain, atau juga betapa bahayanya korupsi itu merusak negeri ini sendiri. Dan Bang Faisal juga tadi saya dengar gitu kan, karena rekamannya nanti pas dikeluarin juga sama Iluni UI, itu tegas banget menyampaikan bahwa korupsi yang termasuk ngeri itu menurut Bang Faisal nih, bukan menurut saya, itu adalah proses pengolahan nikel di Morowali. Menurut beliau, nggak tahu yang mana kan, banyak pasti di sana. Sampai berani-berani juga secara terbuka nyebutin para pengusaha itu dibawa ke istana, kemudian juga dilindungin lah ya oleh menteri senior gitu kan. Itu menurut Bang Faisal. Saya sih jauh dari kehidupan itu, karena saya nggak main tambang, juga nggak hidup di dunia pertambangan. Tapi saya mendengarkan itu prihatin banget, karena dulu tahun 2008-an sampai 2013 lah, dan ketika Prof. Budi Susilo Supanji jadi gubernur Lemhanas, karena saya bantu-bantu sahabat saya Selby Insan Saleh, maka saya jadi nemenin lah ketika Selby menyampaikan kepada Prof. Budi, kalau nggak hati-hati Indonesia itu nanti akan kedatangan smelter-smelter yang sudah kuno atau yang ketinggalan zaman lah dari Tiongkok gitu kan. Selain nanti investasinya jadi mahal, terus kemudian juga bisa ngerusak lingkungan. Pasti saya nggak ngerti juga gitu kan sekarang seperti apa, tapi dengar Bang Faisal seperti tadi, saya kira negeri ini perlu jadi waspada tuh, membaca apa yang diperingatkan oleh Bang Faisal. Prihatin ya. Kemudian Bang Yunus Hussein itu lebih menyampaikan kepada pejabat publik itu harus diseleksi dan dilihat track recordnya, rekam jejaknya gitu kan. Jangan. Sehat. Mau kemana ini? Rumah. Oh. Iya, gantian nanti. Oh iya. Iya. Oke. Hati-hati di jalan ya. Jalan dulu ya, Om. Ya. Gak apa-apa, ini mah biasa aja. Habis olahraga kok. Iya. Sama Gian juga. Iya, Om, seminggu ini udah 4 kali kita bareng. Bagus. Biar Besok lagi nih pagi. iya, biar sehat Gian. Om. Zaman seperti ini. Kenapa? Pasti. Oh
kata saya. Ini lagi ngerekam. Iya kali. Ya. Hati-hati ya di jalan ya. Ya Om, pamit ya Om. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti biasa ya, namanya kita sudah berusia menjelang 60, harus tetap semangat. Kemudian juga semuanya ya dilakukan untuk pengabdian gitu kan kepada negeri dan bangsa lah. Kan udah banyak banget yang bangsa dan negeri berikan kepada kita semua, kami semua. Semoga negeri ini terus terjaga ke depan. Jadi balik lagi, jadi santai aja. Tadi anak biasa kalau mau pamit kan izin sama bapaknya begitu. Nah, kembali lagi ke persoalan ini gitu kan. Jadi korupsi itu memang parah banget kalau lihat seperti itu. Jadi Pak Yunus Hussein memperlihatkan misalnya ketika 2014 diseleksi dengan melibatkan PPATK, KPK, kemudian BIN, itu supaya anggota kabinet atau para pejabat tinggi itu nggak kena kejerat korupsi lah. Nah, di tahun 2019 ini kelihatannya tidak gitu kan, dan karena strike dengan 2 anggota kabinetnya korupsi gitu kan. Nah, yang seru juga sebetulnya ketika Bang Faisal menyampaikan misalnya untuk Karen Agustiawan, kemudian Nur Pamuji yang menurut Pak Jokowi baik, itu dikriminalisasi lah sama KPK gitu kan, dengan korupsi. Kemudian disampaikan juga itu keduanya bukan KPK, itu keduanya Kejaksaan Agung gitu kan. Jadi informasinya nggak tepat lah. Nah, presiden kita ini sekarang harus kita akui sebagai Waalaikumsalam, presiden yang cepat bereaksi, terbuka, ceplas-ceplos gitu kan. Itu seperti ekonomi meroket, kemudian juga 11.000 triliun sudah ada di kantong saya katanya kan. Itu sampai hari ini kalau kita jujur membacanya nggak ada itu. Maksud saya belum lah. Tetapi yang ingin saya sampaikan dari fakta-fakta yang saya dengar gitu kan, karena ini kan semua akhirnya keungkap-ungkap tanpa saya punya kesempatan juga diskusi dengan Pak Presiden, kemudian juga mengkonfirmasi ya, tapi reaksi-reaksinya tuh terjadi dan kelihatan setelahnya. Misalnya ketika 2019 saya ngobrol dengan CT gitu kan, dengerin dia lagi cerita sama Profesor Didik Rahbini, kemudian banyak lah karena habis sholat Jumat gitu kan, saya kebetulan ngajak Robert. Kemudian karena Robert Sujasmin itu kan FKG UI, saya minta nasihat lah sama CT. Dia bilang bahwa Pak Jokowi ngangkat Wisnu Tama untuk Menteri Pariwisata itu bukan keliru, tapi itu niat baik, pasti memberikan kesempatan. Tapi kalau misalnya Wisnu Tama itu jadi menteri berkaf gitu kan, badan kreatif, itu cocok gitu kan. Tapi kalau menteri pariwisata berat lah, dan di Indonesia itu yang berhasil jadi menteri pariwisata tuh Yop Ave saja gitu, yang lainnya nggak ada yang berhasil. Kenyataannya ya setahun dicopot Wisnu Tama.
Sekarang Sandi Uno saya nggak tahu ya dengar bagaimana gitu, tapi itu omongannya. Nah, yang saya mau sharing di siang ini dengan para sahabat, dan ini pasti kan akan jadi sesuatu yang abadi nantinya, maksudnya akan jadi bisa didengar dan dilihat sama banyak orang. CT juga bilang misalnya yang sebaiknya banyak diskusi itu salah satunya itu Erick Thohir misalnya kan, karena muda, kemudian pengalaman di dunia bisnisnya banyak gitu. Dan kalau kita lihat di awal-awal termasuk corona, Erick Thohir ini termasuk yang paling banyak dikasih kesempatan dan kewenangan juga. Nah, kalau sekarang mungkin ada mundur ke belakang gitu kan, dan kelihatannya malah banyak silang pendapat sama Adian Napitupulu malahan kan, walaupun kesannya sebabnya kenapa saya nggak paham juga lah. Apakah Adian memikir masa depan sehingga diharapkan banyak orang-orang 98 lah ya, anak-anak 98 diberikan kesempatan oleh Erick Thohir di komisaris BUMN gitu kan, dalam rangka ke depan anak-anak ini lebih mempersiapkan diri ke dunia politik untuk proses transformasi gitu kan, atau apa, saya nggak paham. Atau misalnya di sisi lain Erick Thohir pengen BUMN ini diisi oleh orang-orang yang profesional gitu kan, jadi nggak bisa juga hanya sekedar aktivis masuk ke situ gitu kan. Jadi mungkin di situ silang pendapatnya. Nah, tapi balik lagi dari diskusi itu, Pak Lurah ini seringkali ketika orang-orang yang dipercayanya datang, iya aja gitu kan, karena memang harus percaya juga mungkin ya, iya. Nah, seringkali di lapangannya justru malah tabrakan gitu kan, jadi nggak inilah, malah nggak jalan gitu. Nah, apakah ini sejauh mana sebenarnya, tentu saya bacanya di sekarang ini gitu kan, di sekarang ini di mana akhirnya Menteri Agama dicopot gitu kan, diganti. Kemudian juga kalau Menteri Menteri Sosial sama Kelautan kan memang kena kasus ya. Kalau Menteri Kesehatan mungkin karena mainstream, tapi bagus juga Pak Jokowi malah gantinya dari ITB yang farmasi gitu kan, sekalian dilompatin gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak dibaca mungkin sama orang gitu kan. Jadi seperti itu gitu kan. Kemudian Menteri Perdagangan juga kan diganti, mudah-mudahan nih Om Lutfi ini yang dulu pernah di di HIPMI gitu kan, kemudian juga Sandi jadi ketua HIPMI, masukin untuk mempercepat bisnis berjalan. Kalau dilihat sebetulnya secara teoritis benar memasukkan pengusaha-pengusaha atau yang tangguh gitu kan, seperti Sandi dan Lutfi ini ke dalam kabinet gitu kan, supaya mempercepat proses bisnis gitu kan, agar berjalan lebih lancar. Nah, hanya kalau kita dengar apa yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal, bahwa semakin kuat Presiden Jokowi ini tergantung siapa yang terakhir yang bicara kepada beliau gitu kan. Jadi ini sebetulnya ada persoalan yang tergantung siapa yang paling sering nih bicara sama beliau gitu kan. Yang paling sering ini yang tentu barangkali sangat berpengaruh gitu kan. Jadi, dan kalau kita lihat begini, yang bahaya itu kan sesungguhnya ketika informasi yang tidak valid gitu nyampe ke beliau. Nah, kalau dengar Bang Faisal seperti tadi menyampaikan, apakah seperti itu gitu?
yang cerita soal nikel itu. Dan ada juga di media Bambang Suryadi lah ya, atau Bang Bentor menyampaikan ketika itu di tempatnya kawan-kawan Jokowi Maruf Amin lah ya di Cokro Aminoto, itu disampaikan juga ketika konglo ngutus orang, konglonya lah yang datang. Kemudian setelah itu beberapa jenderal diutus oleh konglo itu, Pak Jokowi dengan tegas bilang tidak akan pernah 1 meter pun diberikan kepada mereka itu gitu. Karena fokusnya itu kan untuk rakyat gitu. Seperti itu Pak Jokowi menyampaikannya. Nah, di sisi yang lain lagi kita lihat bahwa konglo itu saat ini dipersepsikan sebagai oligarki gitu kan. Jadi yang banyak menentukan hasil-hasil pengambilan keputusan di negeri ini. Siang ini kita kan fokusnya bicaranya soal korupsi ya sesungguhnya ya. Jadi maksud saya dengan melihat kecenderungan itu, kemudian juga Mas Rimawan yang demikian prihatinnya juga gitu kan. Nah, kalau yang rada menarik dari webinar tadi, Johan Budi itu saya lihat lebih banyak pengen memperbaiki gitu. Jadi dia tidak bercerita tentang teori, tidak bicara tentang harapan, tapi komitmen gitu kan untuk memberantas korupsi. Mungkin posisinya di DPR sekarang sulit lah ya. Kalau kita mau jujur bicara partai gitu kan, partai kan sumbangannya kalau disampaikan tadi nggak ada tuh sumbangan dari anggota gitu kan. Tadi ada yang bicara, siapa tuh lupa saya. Jadi dari iuran anggota tuh partai nggak ada gitu. Dan banggar di DPR tuh isinya ya bendahara-bendaharanya partai gitu kan di situ. Jadi dengan melihat situasi seperti ini memang memprihatinkan. Dan power tend to corrupt, kita tahu itu. Kemudian juga korupsi ini bisa jadi sudah kemana-mana. Nih saya bicara seperti ini kesana kemari itu karena keprihatinan. Dan kita juga kalau lihat secara jujur, misalnya kenapa balik lagi aja gitu kan, yang saya tekunin, yang saya ini kan di perampasan tanah. Perampasan tanah itu tidak akan terjadi masif dan luar biasa sekarang kalau nggak ada korupsinya gitu kan. Nah, Pak Sofyan Djalil kelihatannya belum mau terbuka soal ini gitu, masih terus berputar, menghindar-hindar kesana kemari. Nah, bisa jadi mungkin di dalam situ terjebak gitu kan, maksudnya ya susah gitu kan kalau kiri kanan semuanya atau kecenderungannya lah seperti itu. Dan mereka itu kan rata-rata dari bawah, dan kayak begini itu ya dilakukannya dari bawah dulu gitu. Ketika mereka misalnya masih jadi juru ukur, ketika mereka masih jadi staf, kemudian kepala kantor tanah di kabupaten kota, dan seterusnya lah naik. Jadi artinya ini susah memperbaiki dan ngebongkarnya karena ini kan semuanya dari bawah dan melibatkan sistem gitu kan, yang ya repot gitu kalau dilihat. Nah, ini saya masukin ke cerita ini gitu kan karena kan sebetulnya kalau kita dengar Bang Faisal Basri, investasi di Indonesia itu tinggi, tapi hasil dari investasi itu yang rendah. Dan kita kan memang menjaga supaya jadi kepemilikan asingnya tidak banyak gitu. Nah, kembali ke cerita ini gitu kan, di perampasan tanah. Jadi aneh kalau tidak ada korupsi, misalnya keluar pernyataan BPN itu nggak bisa bedain sertifikat asli dan bukan asli gitu.
Itu kan lucu, bisa dikasih kode, bisa dikasih macem-macem tuh untuk menjaga supaya asli itu tetap terjaga. Jadi kalau ada berita BPN nggak bisa membedakan antara yang asli dan palsu tuh luar biasa. Kemudian juga ketika Pak Dino Patijalal yang pernah jadi pejabat Republik Indonesia gitu kan bicara sebentar aja ngeluh di Twitter gitu kan, langsung viral, kemudian berbagai tindakan. Ketahuan lah, bingung kenapa rumah keluarganya itu bisa muncul sertifikat baru gitu. Langsung habis itu ketahui, oh ada KTP-nya palsu, ini begitu apa segala macam polisi. Nah ini luar biasa. Pada kasusnya Robert Sujasmin udah 30 tahun nggak kebongkar tuh kayak ginian. Di polisi nggak kebongkar, di BPN nggak kebongkar. Kementerian Keuangan juga bingung, mendem aja gitu. Padahal Kementerian yang Keuangan yang ngejual gitu kan, Robert duitnya asli, nggak kebongkar itu. Di kasusnya Bu Ani Sri Cahyani yang sertifikat hak miliknya dia tiba-tiba ada SHGB sama juga dengan Robert, nggak kebongkar juga, udah berapa tahun itu. Kemudian di Supardi Kendi Budiarjo juga, kenapa bisa keluar SHGB di atas tanahnya gitu kan, padahal dia nggak pernah jual, nggak kebongkar juga, nggak ketahuan gitu kan. Walaupun banyak kejanggalan laporan begitu rapi disampaikan oleh Supardi Kendi Budiarjo gitu kan, nggak kebongkar. Kemudian di kasusnya Rusli Wahyudi, camat aja nggak ngejalanin amar keputusannya dari Mahkamah Agung, padahal cuma suruh jawab sesuai amar saja. Keterangan, memberi keterangan nggak mau tuh. Camatnya masih ada tuh, nggak diapa-apain. Itu kan jadi lucu gitu kan. Belum lagi bagaimana bisa keluar SHGB atau sertifikat ketika masih sita jamin gitu, dan di pengadilan kemudian sita jaminnya itu diketahui BPN. Itu kan ajaib gitu kan. Yang dimaksud saya tanahnya Patrick walaupun sudah SHM kemudian BPN mengakui, tapi tetap aja ada yang ngaku menang pengadilan pengen ngambil dan gak ditindak juga itu. Kemudian juga warga Kirai yang udah jelas terbuka seperti itu, tetap aja SHM-nya nggak dikeluarin sama BPN gitu kan. Maksud saya silakan tindak lanjuti lah, jadi jangan bingung seperti itu. Nah dan banyak lagi yang lain lah, seperti di Kalimantan Selatan ya, warga Tabalong juga kan nanya, ini gimana sih sesungguhnya tanahnya warga itu. Jangan dijawab, silakan ke pengadilan gitu kan. Jadi BPN kenapa nggak tidak membuka warkahnya, dan kenapa masih ada alasan warkah belum ditemukan, dan kenapa warkah itu hanya boleh dilihat oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan gitu, pemiliknya sendiri nggak boleh. Jadi seperti itulah banyak hal. Nah kembali lagi ke topik yang lagi dibahas ini, saya bilang ke teman-teman gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, udah lama, bukan cuman ini, ada juga di YouTube channel saya bilang perampasan tanah itu gak bakalan bisa terjadi kalau tidak ada korupsi. Walaupun memang benar bahwa perampasan tanah itu tidak sesederhana ngambil kemudian juga merekayasa surat. Caranya macam-macam lah ya, selain yang umum tadi kan. Karena ada tanah kalau besar itu, kemudian juga daripada nggak digunain, dibayar DP-nya doang, kemudian masuk ke perbankan, nanti pakai skema sampai titik tertentu baru dibayar lunas, padahal tanahnya udah balik nama. Ada juga yang model seperti ini, tetapi pemilik tanah itu dimasukin jadi salah satu pemegang saham perusahaannya, kemudian direkayasa lah sama si pemilik perusahaan itu yang jago banget, sehingga nanti si pemilik tanah itu mesti nyetor uang apa segala macam gitu, ujungnya menjadi sangat minoritas sahamnya dan kecil banget. Malahan ketika dia pengen dapetin tanahnya lagi harus bayar
uang ke perusahaan, padahal tanahnya dia gitu kan. Karena udah dibangun, udah diapa, ngakunya tanahnya udah naik dan lain sebagainya lah. Jadi perampasan tanah itu memang tidak sesederhana yang dibayangkan, sederhana gitu. Nah, tetapi ketika dibuka sejarah perolehan tanahnya itu pasti akan keungkap. Pertanyaan yang selalu terus diajukan oleh korban perampasan tanah, kenapa BPN tidak terbuka membuka data-datanya? Nah, dengan kejadian Pak Dino Patijalal, kemudian juga begitu semangatnya gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, semoga ini dibuka gitu kan, dibuka sehingga bisa diselesaikan lah persoalan perampasan tanah ini. Jadi saya kira demikian. Mari kita terus semangat mengabdi kepada negeri, menjaga NKRI, dan baik korupsi ataupun perampasan tanah itu pada ujungnya akan merugikan kedaulatan negara dan udah saatnya kita hentikan. Kemudian juga mari kita perbaiki terus negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.